yang dari Kuala Lumpur, Malaysia. Malam ini di Patra Samadhi apa? Patra Samadhi Manunggal Jati. Ada mengalami kesulitan. Patra Samadhi Manunggal Jatinya. Kesulitannya itu gagal mempertahankan diam yang Sesungguhnya. Namun itu tidak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Diam di dalam samadhi setelah patrap itu sesungguhnya akan menjadi penentu ketika di luar patrap samadhi. Artinya mungkin nanti setelah kembali ke Malaysia, kehidupan panjenengan kan kembali berbangsa dan bernegara lagi. Tidak seperti ini kan. Nanti di sana pada saat itu panjenengan kan akan mendapatkan kesaksian-kesaksian. Nah, kemungkinan lagi kesaksian-kesaksian itu bisa mendukung tentang diam di saat samadhi ini. Seperti itu. Ya, seperti ini. Misalkan saya melakukan patrap samadhi. Ketika bersamadhi, saya bisa diam 1 jam katakanlah ya. Ini samadhinya ya. Di dalam samadhi saya bisa diam 1 jam. Maka di kehidupan sehari-harinya gitu ya. Entah itu di dalam keluarga atau di luar keluarga, panjenengan kan akan mendapatkan kesuksesan, kebaikan, keberuntungan, kesehatan. Itu efeknya, itu efeknya. Nah, dengan hasil-hasil itu, kalau saya bisa diam ketika samadhi, kehidupan saya kok seperti ini. Ketika saya sulit diam di saat samadhi, kok kehidupan saya seperti ini. Nah, ini kan namanya kesaksian. Nah, mungkin nanti panjenengan akan lebih bisa untuk diam itu. Setelah mendapatkan bukti-bukti, setelah mendapatkan kesaksian-kesaksian itu. Nantinya. Karena diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, itulah penentunya. Kehidupan kita sehari-hari, baik atau buruk, beruntung atau rugi, sehat atau tidak sehat, nah itu bergantung dari seberapa lama bisa diam ketika bersamadhi setelah patrap. Artinya nanti setelah tidak dalam keadaan manekung atau gembleng, ketika bermasyarakat kan mendapatkan bukti-bukti itu. Ketika saya diam di saat samadhi, kehidupan saya ketika bermasyarakat seperti ini. Ketika saya tidak diam di saat bersamadhi, kehidupan saya di masyarakat seperti ini. Nah, itu kan bukti namanya kan, kesaksian. Nah, dengan seperti itu nanti kemungkinannya itu akan lebih siap untuk selalu diam ketika bersamadhi. Kalau menurut
saya pribadi yang sudah ahli di sini ya mudah sekali itu diam itu. Karena tidak melakukan aktivitas apapun kan. Namun untuk yang belum terbiasa kan memang susah itu. Dulu juga saya sama. Dulu juga saya sama. Namun yang terpenting sebelum panjenengan pulang ke Malaysia, karena panjenengan sudah ada di tahapan Patrap Samadhi Manunggal Jati yang menjadi inti daripada kajian yang sedang kita lakukan bersama, panjenengan sudah tidak punya pertanyaan lagi. Karena itu mari kita berbincang lebih dalam, jika perlu lebih lama dari kemarin malam, supaya kepenasaran panjenengan, pertanyaan-pertanyaan panjenengan itu habis, selesai. Jadi pulang ke Malaysia itu tidak membawa pertanyaan lagi. Karena nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng, saya temani naik ke puncak Telaga Tanjung, yaitu Manunggal Jati. Saya berani menyatakan panjenengan sudah master. Panjenengan sudah master, sudah layak disebut guru. Jadi kalau sampai masih punya pertanyaan, kan jadi nggak etis ya. Kalau masih punya pencarian, masih punya pertanyaan, masa iya master masih punya pertanyaan? Nah itu. Makanya malam ini mari kita tuntaskan. Sebab pencarian dan pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan di mana kita sedang berada di ranah Manunggal Jati, itu akan menciptakan peluang besar bagi diri kita untuk berasumsi. Nah, asumsi-asumsi inilah sesungguhnya yang menjebak laku suci kita. Karena asumsi, kalau kita maknai, itu sama halnya tidak percaya sama alam semesta, alias mencurigai alam semesta, dan ikut campur urusan alam semesta. Itu asumsi. Jadi ketika kita berasumsi, berarti kita itu tidak percaya dengan yang dimaksud Tuhan, meragukan dengan yang dimaksud Tuhan, dan ikut campur kekuasaan yang dimaksud Tuhan. Itu hakikat daripada asumsi. Makanya mayoritas para pelaku spiritual itu putus di bagian itu. Putusnya atau patahnya itu di bagian asumsi ini. Karena dengan berasumsi berarti kita mencurigai atau tidak percaya
dan berupaya untuk ikut campur kekuasaan yang dimaksud Tuhan. Dan itu bukan orang berwahyu pancalaku, itu bukan orang beriman itu namanya. Terlebih lagi, di awal-awal tahun 2026 ini, sedang marak orang-orang yang berpolitik spiritual, sedang marak para mafia-mafia spiritual yang sedang berkeliaran ke sana sini. Dan yang paling unik, yang diburu itu adalah putra kekudangane Romo. Orang-orang yang pernah mengkaji diri di sini, yang diburu itu orang-orang itu. Padahal orang-orang awam kan ada banyak sekali. Namun yang dicari, yang diburu itu adalah para putra kekudangane Romo, para kadang saya. Atau orang-orang yang pernah manekung atau gembleng. Itu yang diburu oleh para mafia spiritual. Yang dicari oleh para politikus spiritual. Karena saya dulu sering ke Malaysia kan. Nah, ini jeleknya saya di sini. Jeleknya saya itu, saya orangnya terbuka. Nah, terbuka itu adik saudaranya jujur. Itu jeleknya saya. Artinya ketika saya sedang mengadakan kadangan di mana gitu. Itu alamatnya saya upload dengan sangat lengkap dan jelas. Jadi tidak saya sembunyikan bahwa saya saat ini sedang ada di sini, alamatnya ini, RT RW-nya ini, orang yang saya tempati namanya ini. Nah, itu jeleknya saya di situ. Jadi saya tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak disembunyikan gitu. Itu saya tidak bisa orangnya. Nah, begitu juga ketika saya sedang di Malaysia. Ketika saya sedang kadangan seperti ini di Malaysia, kan alamat yang saya tempati itu kan saya ikut sertakan di video kan. Artinya tidak menutup kemungkinan para mafia-mafia spiritual ini bisa sampai ke Malaysia. Untuk mengambil panjenengan agar supaya panjenengan ikut bersamanya. Jadi kalau jiwa kemasteran panjenengan tidak tampil, tidak menutup kemungkinan panjenengan akan terpengaruh dan ikut. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika panjenengan didatangi, panjenengan mengiyakan dan ikut serta bergabung di dalamnya.
Walaupun ritual di dalamnya tidak masuk akal, namun panjenengan akan tetap percaya, tertarik, dan ikut bersamanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena manekung atau gembleng itu kan penyempurnaan seluruh masa lalu kan. Nah, manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj itu adalah spiritual pribadi, spiritual tingkat pribadi untuk dirinya sendiri. Menyempurnakan seluruh masa lalunya sendiri. Masa lalu apapun itu, entah baik, entah buruk, entah karma, entah dosa, semuanya, semua masa lalu dirinya. Jadi setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, kan dia bersih. Ya, bersih. Dogma-dogma mungkin tinggal residu saja. Doktrin-doktrin itu hanya tinggal residu saja. Mungkin kebencian atau dendam, iri hanya tinggal residu saja. Yang aslinya kan sudah tersempurnakan. Sehingga jiwanya itu dipenuhi dengan kesadaran, cinta, kasih sayang. Tidak suka sesuatu hal itu menjadi nggak ada. Benci, tidak cocok dengan sesuatu hal itu jadi nggak ada. Yang ada hanya kesadaran, cinta, kasih sayang. Nah, atas kesadaran, cinta, kasih sayang ini, dibilangin apa saja, panjenengan akan iya, iya. Ini baik atau buruk ini, pokoknya semuanya diiyakan. Ya. Karena saking bersihnya otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Nah, hidup dan 4 anasir kita itu kan sayang banget sama raganya setelah manunggal jati. Jadi manakala raganya ini mengalami ancaman-ancaman, maka akan ada upaya dari hidup kita bersama 4 anasirnya untuk melakukan sesuatu hal. Jadi apa yang mendekati kita, apa yang terdengar, terlihat oleh panca indera kita, itu akan disaring oleh mereka. Nah, dari hal-hal yang disaring ini tadi, nah tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian yang baik. Jadi sejahat apapun seseorang itu tidak 100% itu buruk semua. Entah itu hanya 1% atau 2%, pasti ada baiknya gitu. Nah, dengan proses penyaringan ini, kan entah itu hanya 1% atau 2% kan ada baiknya. Nah, ini kan akan dicerna oleh wahyu panca gaib, kan akan dicerna, ditangkap ini kebaikan yang 1% ini. Nah, kebaikan 1% yang ditangkap oleh wahyu panca gaib panjenengan ini akan dijadikan dasar untuk mengikuti jejak orang tersebut. Gitu. Padahal para mafia spiritual ini, para politik spiritual ini, orang biasa sebenarnya. Bukan seorang pelaku spiritual yang sesungguhnya gitu, bukan.
Dia hanya sekedar mencari makan dengan mencari cuan, tahu cuan? Mencari tenar. Ya, mencari tenar dan mencari makan. Bukan pelaku spiritual beneran gitu. Dan pelajaran di dalamnya juga hanya tentang uang. Hanya tentang uang. Namun, walaupun tentang uang, syarat ritualnya, lah ini yang kalau menurut saya tidak cocok. Kalau menurut saya. Dan yang membuat saya berani bahwa dia itu bukan seorang pelaku spiritual, melainkan hanya mafia spiritual. Saya mengambil dari ritual yang mereka lakukan. Gitu. Jadi panjenengan akan diiming-imingi uang. Tidak banyak uangnya, hanya 2 lembar saja. Yang menurut mereka itu raja dan ratunya uang. Kalau bisa memiliki 2 lembar uang ini, yang menjadi rajanya uang dan ratunya uang, maka seluruh uang itu akan datang sama panjenengan. Sehingga panjenengan bisa jadi orang kaya raya tanpa bersusah payah. Itu menurut logika sehat panjenengan masuk akal enggak? Ada enggak pabrik uang bikin uang raja, uang ratu itu ada enggak? Yang namanya pabrik ya asal bikin aja ya kan? Enggak. Jadi yang mengklaim nomor seri uang ini rajanya uang, nomor seri uang, ini kan manusia. Pabrik kan tidak tahu itu ya. Pabrik uang kan tidak tahu itu. Nah itu yang akan diiming-imingkan sama panjenengan. Nah untuk bisa memiliki uang itu, panjenengan harus melakukan ritual. Dan ritual itu ada syaratnya. Syaratnya dengan memberikan mahar uang itu puluhan juta. Tapi uangnya hanya 2 lembar ini, puluhan juta. Itu ritual pertama, nanti ada ritual ketiga, dan sampai ada ritual seperti ini di atas ranjang. Dan panjenengan akan ngikut aja. Walaupun istri panjenengan diajak tidur sama si pelaku, panjenengan tidak akan marah. Unik ya? Padahal ritualnya seperti itu aja. Tapi kalau istri panjenengan sudah tua ya enggak. Kalau istri panjenengan masih terlihat cantik, nah tinggal tunggu waktu aja itu. Nah itu spiritualnya spiritual seperti itu. Namun dikarenakan ya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Karena kalau sudah selesai manekung atau ngembleng kan dalam keadaan murni kan, polos. Kalau bahasa sederhananya. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng itu situasi dan kondisi jiwa raga kita itu polos, lugu, culun. Sehingga iya saja di seperti itu kan iya saja. Dan ini sedang marah ini, ya, sedang marah. Jadi para putra kekudangan Romo itu para kadang saya yang di mana-mana itu banyak yang dihubungi melalui telepon. Nanti janjian kemudian mengadakan pertemuan bersama dan melakukan bersama. Nah, mereka yang sudah ngasih uang, yang istrinya sudah ditiduri, nah itu kan pada laporan ke saya, ya saya tertawa saja. Lah saya harus gimana? Hah? Saya harus berbuat apa? Mau aduh kasihan. Itu kan
pilihannya dia. Jadi saya enggak bisa ngomong, aduh kasihan deh lo, enggak bisa. Dia sendiri atas kesadarannya sendiri ngasih uang puluhan juta. Istrinya rela ditidurin di, juga dia sendiri, bukan saya yang nyuruh. Ya, kesadarannya dia sendiri. Namun setelah semua itu terjadi kan mereka menyesal. Kan pada laporan ke saya. Ya saya cuma tertawa saja. Hehehehehe, edan tenan gitu. Lalu terus saya suruh gimana? Suruh, kaget gitu. Oh, kan enggak bisa ya gitu. Wong itu pilihannya sendiri. Nah. Dan itu ada beberapa yang sudah masuk ke dalamnya. Dan yang sudah masuk ini mungkin karena dia tidak mau kecewa sendirian kan. Nah, dia akan berusaha mencari teman lagi supaya kecewanya nanti bareng-bareng gitu, enggak sendirian. Seperti multi level, seperti marketing gitu. Seperti marketing gitu modelnya. Nah, ini enggak menutup kemungkinan bisa sampai ke Malaysia. Karena video saya di Malaysia ada, alamatnya juga ada. Padahal kalau diambil dari sampel awalnya itu. Pertama kali datang ke sini, itu menurut pengakuan mereka sudah pernah belajar spiritual di sana. Sudah pernah melakukan pesugihan, sudah pernah melakukan barang antik, sudah macam-macam lah spiritual yang pernah dilalui. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Saya sudah capek Pak Web, tolong tunjukkan jati diri saya. Saya mau bertobat. Itu yang mereka katakan sama saya di sini. Saya kan orangnya welcome. Jadi saya tidak mau tahu bagaimana masa lalunya. Karena apa? Karena seperti apapun masa lalunya, kalau dia mau berani menekung, berani gembleng, kan masa lalunya akan tersempurnakan. Makanya saya tidak pernah memperdulikan seperti apapun masa lalu setiap orang yang datang ke pesanggeran saya. Mau niatnya baik, mau niatnya buruk, atau niatnya hanya pura-pura mau ngetes saya, semuanya saya terima. Tanpa saya curiga sedikit pun. Nah, jadi hanya saja saya terkadang itu tertawa sendiri. Loh, dulu waktu datang ke saya itu kan kayak pengemis. Macam gelandangan. Ngaku sudah tidak punya apa-apa, ninggal utang ke sana sini, sudah capek, lelah, mau bertobat, mau jadi orang baik. Ketemu seperti itu kok ngikut lagi. Berarti apa yang pernah disampaikan pertama kali datang menemui saya di sini kan bohong. Dan itu bukan masalah buat saya. Karena apa? Karena kebohongannya kan urusannya dengan hidupnya sendiri. Bukan dengan saya. Yang penting dengan terbukanya semua itu saya jadi, nah gitu aja. Jadi saya tinggal nonton aja, saya tinggal memperhatikan saja. Coba dengan mengikuti spiritual seperti itu, apakah bisa menjadi orang kaya raya, apakah bisa menjadi miliarder, setidak-tidaknya menjadi orang baik. Gitu. Kalau tidak bisa menjadi orang kaya raya, ya setidak-tidaknya menjadi orang baik lah. Jadi saya perhatikan saja coba. Ini ada yang sudah berbulan-bulan, namun juga masih bermasalah, masalah utang maksudnya, masih bermasalah utang. Artinya kan dengan melakukan ritual itu kan nggak ada perubahan. Lah tetap dikejar-kejar utang. Tapi saya cuma nonton aja, saya berusaha menjadi penonton yang baik. Dan saya yakin setiap diri manusia itu ada nurani. Ini yang membuat saya
nggak bisa mencurigai siapapun. Apapun alasannya, yang namanya manusia itu punya nurani. Artinya sejahat apapun, segelap apapun, entah kapan waktunya, dia akan tersadarkan gitu. Itu yang menjadikan saya tidak bisa mencurigai siapapun, itu tidak bisa. Yang menjadikan saya menerima siapapun itu di situ gitu. Dan itu saya sudah membuktikan bahwa yang namanya manusia itu punya nurani, itu harga mati itu. Saya pernah hidup di jalanan. Artinya saya pernah bertemu, bergaul dengan berbagai macam tipe orang. Orang baik, orang jahat, orang miskin, orang kaya, semuanya pernah. Dan tidak ada satupun yang tidak punya nurani. Artinya saya pernah membuktikan itu, makanya keyakinan saya atau kepercayaan saya bahwa setiap diri manusia itu ada nurani itu tidak bisa ditawar itu. Nah dengan itu saya tidak bisa mencurigai siapapun, meragukan siapapun, tidak menerima siapapun itu tidak bisa. Nah untuk menutup kemungkinan agar wahyu pancalaku atau iman panjenengan itu kuat, timbalah ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan kepada saya selagi panjenengan masih ada di sini. Karena Malaysia jauh. Gitu. Malaysia itu jauh. Lah, wahyu panca gaib yang tidak lain dan tak bukan adalah jati diri panjenengan sendiri yang menjadi isinya batang tubuh. Itu bisa digunakan untuk apa saja. Jadi mau apapun kita tidak perlu menggunakan yang lain. Menggunakan jati dirinya sendiri itu sudah lebih dari cukup dan itu pasti. Gitu. Pasti nggak ada gagalnya, terus nggak pakai syarat. Nggak pakai syarat. Kalau menggunakan yang lainnya tidak pasti, alias ada gagalnya karena nggak pasti, dan ada syaratnya kalau menggunakan yang lain. Namun kalau menggunakan jati diri panjenengan sendiri, menggunakan wahyu panca gaib, itu pasti walaupun lambat atau cepat, ini kan karena lakunya. Nah kalau lakunya patrap samadhi 5 menit, ya lambat. Nah kalau patrap samadinya sampai raga ini nyerah, ya nggak ada lambatnya. Jadi cepat atau lambat menggunakan jati diri atau menggunakan wahyu pancalaku, ini kan bergantung dari lakunya. Bergantung dari spiritualnya. Kalau mau cepat ya perlama patrap samadinya itu kalau mau cepat. Nah kalau patrap samadinya masih belum bisa lama, ya jangan minta cepat gitu. Nah, wahyu panca gaib yang tidak lain dan tidak bukan adalah jati diri kita sendiri ini bisa untuk apa saja. Kecuali satu, menyakiti hati orang lain atau merugikan orang lain. Cuma itu. Jadi wahyu panca gaib itu tidak bisa untuk menyakiti hati orang lain, untuk merugikan orang lain, itu sama sekali tidak bisa itu wahyu panca gaib. Selain menyakiti hati orang lain, selain merugikan orang lain, bisa wahyu panca gaib bisa digunakan. Nah, dengan seperti ini, kenapa harus menggunakan yang lain? Sementara kita punya yang lebih baik, yang lebih pasti dan tidak ribet, tidak repot, nggak ada syarat-syaratnya gitu loh. Juga tidak melanggar undang-undang apapun. Gitu. Nah terus cara-caranya kan sudah saya beritahu. Cara-caranya kan sudah saya beritahu. Seperti
Patrap samadhi mijil sowan itu adalah intinya ya, tujuannya. Inti tujuannya adalah untuk menguasai hidup dan mati. Patrap samadhi mijil sampurno, tujuan intinya adalah untuk menyelamatkan apapun yang kita kehendaki yang masih hidup, dan untuk menyempurnakan apapun yang kita kehendaki yang sudah tidak hidup lagi di dunia. Itu patrap samadhi mijil sampurno. Patrap samadhi mijil toto lenggah. Tujuan intinya adalah mengubah takdir atau menciptakan takdir atau mengubah nasib atau menciptakan nasibnya sendiri di dunia ini maunya seperti apa. Gitu loh. Misalkan takdirnya di dunia ini, nasibnya di dunia ini jadi miliarder. Lah wah, patrap samadhi mijil toto lenggah kan bisa digunakan. Kenapa harus melakukan ritual-ritual mengorbankan istri, dikelonin sama guru? Hah? Lawang wahyu pancagaib lengkap. Mau apa? Nggak berhenti di situ. Punya cita-cita namun belum tercapai, atau ingin meninggikan derajat anak supaya jadi orang sukses ke depannya. Nah, patrap samadhi manunggal jati yang dilakukan ketika petang hari ini bisa digunakan. Jadi kita tidak perlu ke dukun, ke paranormal, mencari jimat supaya anaknya sekolah cerdas, supaya anaknya sekolah tidak bolos. Itu kita tidak perlu jimat dari dukun. Karena apa? Karena patrap samadhi manunggal jati ini bisa digunakan. Saya ingin menguasai dunia, alias ingin menyatu dengan alam semesta. Menyatu dengan alam semesta kalau bahasa inteleknya kan menguasai dunia. Patrap samadhi manunggal jati bisa. Ingin bertemu dengan Tuhan, ingin bertemu dengan guru sejati, ingin bertatap wajah dengan Tuhan, ingin bertatap wajah dengan sang guru sejati. Patrap samadhi manunggal jati bisa. Apalagi yang mau dicari? Bukankah itu yang dimaui manusia? Dan semuanya itu yang digunakan hanya jati dirinya sendiri. Hanya menggunakan jati dirinya sendiri. Hanya menggunakan wahyu pancagaib. Yang tidak melanggar undang-undang apapun. Tidak menggunakan ritual syarat sesaji apapun. Nah. Maunya ongkang kaki, maunya tidak mau puasa, tidak mau baca doa, tidak mau patrap samadhi. Namun saya ingin semua uang datang padaku. Itu Sri Mawur namanya. Bajang Wurung itu namanya. Bukan manusia. Kalau manusia punya nurani. Kalau manusia punya nurani. Hanya selain manusia yang tidak punya nurani. Jadi maunya ada hiburan, ikut hiburan. Ada senang-senang, ikut senang-senang. Ngapain puasa? Ngapain mencari jati diri? Ngapain mencari Tuhan? Ngapain berdoa? Ngapain beribadah? Ngapain patrap samadhi? Tapi maunya utangku semua lunas. Kebutuhan keluargaku tercukupi. Uang mengalir kepadaku. Sri Mawur itu. Bukan manusia, bajang wurung itu. Kalau manusia punya nurani. Kira-kira gitu enggak? Kira-kira gitu enggak? Namun kalau dibilang bodoh itu marah. Bodoh kamu enggak terima. Berarti kan dia cerdas. Nah kalau cerdas kenapa pemikirannya enggak sampai ke situ? Kalau orang cerdas kan harusnya tahu. Misalkan, tidak mungkin orang yang bisa
orang yang bisa merituali. Orang yang bisa merituali uang biasa, nggak ada uang jimat itu nggak ada. Percayalah, uang jimat, uang malaikat, uang raja, uang ratu nggak ada. Uang itu ya uang lah, uang lah, udah titik. Jadi nggak ada uang sakral, uang jimat, uang nggak ada itu. Jadi tidaklah mungkin seseorang yang bisa mengubah uang umum itu menjadi uang jimat, menjadi uang raja, menjadi uang ratu, menjadi uang bibit, sehingga bisa menarik, mendatangkan seluruh uang kepadanya. Rumahnya itu ngontrak, mobilnya kredit, mungkin nggak? Coba dipikir pakai akal sehat. Mestinya kalau ada orang seperti itu, rumahnya itu kan mewah. Mobilnya berpuluh-puluh, ya enggak? Karena dia bisa mendatangkan uang. Ya kan? Itu akal sehat saya gitu loh. Akal sehat saya sebagai wong edan, bukan orang waras, orang edan. Akal sehat saya mengatakan seperti itu. Harusnya rumahnya mewah. Mobilnya banyak. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Pergi kemanapun punya ajudan. Namanya juga miliarder, ya enggak? Pasti punya ajudan. Lah ini rumahnya ngontrak satu kamar. Punya mobil kredit. Mengaku bisa mengubah uang biasa menjadi rajanya uang yang bisa narik banyak uang. Masuk akal enggak? Kalau dia bisa mestinya kan digunakan sendiri lebih dulu kan? Bukan untuk orang lain dulu. Kenapa dia menggunakannya untuk orang lain? Karena dia butuh cicilan mobil. Dia butuh bayar kontrakan. Itu akal sehat. Ya enggak? Lagi-lagi ya mungkin karena bajang burung itu tadi. Sri Mawur. Yang sedang berada di lorong gelap. Nah, untuk menutup kemungkinan-kemungkinan hal ini. Kenapa saya malam ini kok terkesan memaksa? Salah satu di antaranya yang sudah ikut bergabung itu pernah mendengarkan secara langsung bahasa saya seperti ini loh. Pernah. Pernah kadangan bareng seperti ini dan mendengarkan penjelasan saya seperti ini. Namun dia tetap ikut bergabung. Saya sendiri nggak nyangka, padahal dia orang kaya. Asetnya ada di mana-mana. Hanya demi 2 lembar uang yang konon katanya rajanya uang dan ratunya uang, dia sudah menodai jati dirinya sendiri, yaitu Wahyu Pancagaib. Jadi betapapun pemahaman saya jadi ragu untuk menyangkal. Menyangkal apa Pak Web? Menyangkal sebuah firman yang tersurat di dalam Alkitab yang berbunyi, Aku maha membolak-balikkan hati. Saya tidak percaya firman itu. Dengan kenyataan ini, saya jadi ragu untuk tidak percaya firman itu, saya jadi ragu. Nah buktinya, sebegitu tergopoh-gopohnya dia datang ke sini. Dengan pengakuan sudah lelah, sudah kehabisan semuanya, sudah capek mau bertobat. Luar biasa kan hatinya? Dalam sekejap dia bisa seperti itu. Nah itu kan masuk ke dalam kategori firman tadi kan. Aku maha membolak-balikkan hati kan. Saya menentang firman itu.
Kenapa saya menentang firman itu? Karena yang memiliki hati itu siapa? Kan dia sendiri. Kalau bukan hatinya sendiri mungkin bisa dibolak-balik. Ini hatinya sendiri bagaimana? Apakah dia mau operasi sendiri gitu? Tuhan mengoperasi dadanya sendiri, terus hatinya dibalik gitu. Nggak mungkin. Itu alasannya saya menolak firman itu. Namun dengan kejadian-kejadian, dengan beberapa kejadian ini saya jadi mikir. Saya jadi ragu untuk tidak percaya sama firman itu, saya jadi ragu. Karena ada beberapa buktinya itu tadi. Dengan awal kedatangannya tergopoh-gopoh, setelah saya perjuangkan tanpa syarat apapun, seperti itu. Dan tidak berhenti, dia masih berupaya mencari yang lainnya. Menghubungi kadang yang dia kenal untuk ikut bergabung sama dia. Kan benar-benar yang dimaksud Tuhan itu maha membolak-balikkan hati. Unik ya. Maka apa ya? Kalau bukan peringatan sih. Bukan peringatan. Apa ya kalau itu cinta kasih dari saya. Cinta kasih dari saya, berhati-hatilah karena dimulai dari akhir 2025 hingga awal 2026 ini, dan entah itu sampai kapan, sedang marak para mafia spiritual yang sangat ahli berpolitik atau mempolitiki spiritual. Kalau ndak ahli, ndak mungkin lah seseorang yang sudah mengenal dirinya sendiri sampai terpengaruh itu, ndak mungkin kalau dia tidak ahli berbicara. Nah, untuk menjadi ahli berbicara ini kan tidak harus berspiritual. Karena ada bukunya. Teknik berbicara agar orang itu tertarik, teknik berbicara agar orang itu percaya, teknik berbicara agar orang itu mengikuti kemauan kita, itu kan ada bukunya. Jadi tidak harus jadi spiritual kan. Nah, dia ahli di bidang itu. Istilah lain, dia ahli hipnotis. Nah, kalau kesadaran kita sampai putus, bisalah dihipnotis. Bukan cuma itu. Mungkin karena kita masih hidup di dunia ini, karena kita masih digunakan oleh hidup untuk bisa hidup di dunia ini, kita tidak bergaul, kita tidak bermasyarakat, itu kan tidak mungkin. Dan ketika kita bergaul, ketika kita bermasyarakat, tidak sharing, tidak bermusyawarah dengan satu sama lainnya, itu kan tidak mungkin. Kalau sampai bertemu dengan yang namanya spiritual, namun dia berbicara tentang uang, yang ujung-ujungnya seks di atas tempat tidur, jangan pernah tertarik setinggi apapun bahasanya. Setinggi apapun bahasanya, jangan tertarik. Kalau dia berbicara uang, kalau dia berbicara seks di atas tempat tidur, jangan tertarik, jangan percaya. Itu mafia spiritual yang sedang mempolitiki spiritual panjenengan. Setinggi apapun bahasanya, mau dia mengaku punya ilmu apapun, jangan tertarik. Bohong itu. Panjenengan tempeleng aja mungkin pingsan dia itu.
Saya punya ilmu, kalau dia masih berbicara uang, berbicara seks di atas tempat tidur, panjenengan pukul aja langsung pingsan itu. Karena dia tidak punya ilmu apa-apa. Dia hanya sebatas mafia spiritual. Dan sepertinya seluruh para ahli spiritual di sini akan merasa dicubit dengan adanya para mafia-mafia spiritual yang berkeliaran ke sana ke sini mengambil keuntungan dari orang lain. Para spiritual-spiritual yang sesungguhnya ini kan tercubit ya. Dan semoga saja itu tidak menjadi sarana terjadinya siklus alam semesta yang merusak secara global. Jadi motivasi dari saya, dalam keadaan apapun, jangan curigai jati diri panjenengan. Jati diri yang saya maksud ini wahai panca gaib ini loh ya. Dalam keadaan apapun dan menghadapi apapun, jangan curigai jati diri panjenengan. Jangan remehkan jati diri panjenengan. Jangan ragukan jati diri panjenengan. Karena jati diri panjenengan itu bisa untuk apa saja. Kecuali satu, yaitu menyakiti atau merugikan orang lain. Maka gunakan dia. Dalam keadaan apapun, gunakan dia untuk apa saja. Karena yang punya hak atas kehidupan ini adalah jati diri panjenengan. Yang punya hak itu. Bukan raga ini. Jadi yang punya hak atas kehidupan di dunia adalah jati diri kita, bukan raga ini. Raga ini adalah jembatan agar supaya jati diri kita itu bisa berkehidupan. Untuk menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, dan menyempurnakan alam semesta. Nah kendaraannya, alatnya itu raga ini. Tanpa raga ini, jati diri kita tidak bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah alam semesta di dalam diri. Sedangkan yang dimaksud Tuhan, alam semesta di luar diri. Nah, alam semesta di luar diri yang selama ini dimaksud Tuhan, dan alam semesta di dalam diri yang selama ini disebut-sebut jati diri, ini tidak bisa manunggal, tidak bisa bertemu tanpa raga ini. Paham? Maka jangan hinakan diri sendiri. Jangan remehkan diri sendiri. Jangan ragukan diri sendiri. Andalkan diri sendiri. Karena diri kita adalah potensi maha dahsyat dari alam semesta. Yang bisa digunakan untuk apa saja. Kecuali satu, yaitu menyakiti atau merugikan orang lain. Itu saja. Cara-caranya komplit. Dan nanti kalau panjenengan sudah selesai, akan diberi motivasi ulang. Manfaat-manfaatnya. Inti tujuan-tujuannya akan diberi motivasi ulang. Komplit, tinggal praktek dengan disiplin. Jadi kalau tidak disiplin ya lambat. Kalau mau cepat ya disiplin. Nah mayoritas orang tidak mau disiplin tapi maunya ini kan Sri Mawur namanya.
Maka agar supaya panjenengan punya apa ya kalau punya bekal untuk menjadi seorang master, mari kita berbincang lagi seperti kemarin malam. Panjenengan tidak melakukan patra samri nggak apa-apa, yang penting kita berbincang tentang ini. Karena apa? Karena sejatinya, sesungguhnya, manakala seseorang itu gini loh ya, tahu saklar lampu seperti itu, tahu saklar lampu kayak gini nih. Swiss. Ya. Kalau bahasa Malaysia Swiss. Nah, Swiss itu bukan nama negara. Swiss. Kalau di sini namanya saklar itu. Jadi sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bisa jadi guru. Tidak ada yang bisa menjadi pembimbing, itu nggak ada. Sebab di setiap diri manusia itu mempunyai potensi mahadasat alam semesta. Ya. Jadi setiap diri manusia itu adalah guru bagi dirinya. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gurumu, sombong sekali dia. Saya pembimbingmu, enggak bisa itu, enggak bisa. Nah, para pengkaji spiritual yang sesungguhnya, termasuk saya, itu hanya menekan saklar itu loh. Hanya menekan saklar itu loh. Maka akan hidup dengan sendirinya. Setelah saklar itu saya tekan, akan hidup dengan sendirinya, akan berkembang dengan sendirinya, akan berspiritual dengan sendirinya. Nah. Jadi patrap samadhi itu tidak bisa dipaksakan, sebenarnya tidak bisa dipaksakan itu. Dan itu tidak harus sebenarnya. Tidak harus dan tidak bisa dipaksakan. Namun kita manusia hidup di dunia ini kan ada tradisi. Ya, ada adabnya. Tahu adab, tahu. Ada adabnya. Nah, maka yang panjenengan lakukan itu tidak lebih dari bagian adab tersebut. Sesungguhnya tidak harus, karena tidak bisa dipaksakan. Makanya tidak patra samadhi juga nggak apa-apa. Yang penting kita berbicara tentang ini. Sebab apa? Walaupun panjenengan tidak begitu ahli, seiring berjalannya waktu, kalau dijalankan, dilakukan dengan disiplin kan bisa sendiri, ya kan? Bisa sendiri. Nah itu aslinya seperti itu, aslinya itu. Jadi orang-orang hebat terdahulu kita itu hanya melakukan seperti itu kepada setiap orang, hanya menekan saklarnya. Nah, ekspresi menekan saklar atau ekspresi menekan Swiss. Nah, itu kan apa yang saya sampaikan ini loh. Ini namanya saya sedang berusaha menekan saklar atau Swiss itu tadi. Nah, itu. Aslinya seperti itu. Nah, ini mayoritas orang-orang ahli itu kan takut di bagian ini. Ya, takutnya itu di bagian ini. Makanya kalau dia punya 10 ilmu, dia hanya akan memberikan 9. Yang satu tidak diberikan. Kenapa seperti itu? Satu, takut yang dibimbing ini melampaui. Khawatir yang dibimbing ini mengkhianati. Untuk menjaga agar supaya yang dibimbing ini tidak melampaui, maka dipeganglah yang satu, yang intinya itu dipegang. Dan itu saya tidak cocok itu. Saya tidak suka sistem seperti itu. Karena secara tidak langsung, teknik itu, sistem itu, sama halnya mengikat orang lain. Sehingga orang lain itu menjadi bergantung kepada kita.
Nah, karena kehidupannya bergantung pada kita, jadi dia tidak bisa merdeka. Dia tidak bisa menemukan dirinya sendiri, tidak bisa. Menjadi dirinya sendiri itu tidak bisa dia. Karena dia bergantung terus kan. Makanya saya tidak cocok dengan teknik atau sistem seperti itu, tidak cocok. Nah, orang-orang hebat terdahulu kita, dia melakukan hal itu, yaitu menekan saklar atau Swiss itu tadi. Sebanyak-banyaknya. Nah, para mafia spiritual takut. Karena apa? Karena semakin banyak orang-orang yang tercerahkan, kan semakin sulit dia bisa mempengaruhi orang lain kan? Semakin banyak orang-orang yang tercerahkan, dia semakin sulit untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, makanya mereka tidak mau melakukan itu. Ini mafia spiritual loh ya. Namun para pelaku spiritual yang sungguhnya enggak. Justru dia akan menekan saklar atau Swiss sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Karena para pelaku spiritual yang sesungguhnya, kebahagiaannya itu ketika dia berhasil menciptakan seperti dirinya kepada banyak orang. Itu. Jadi di situ ada kepuasan tersendiri. Semisal spiritual saya, pencapaian spiritual saya 10%. Maka saya akan merasa bahagia sekali ketika saya bisa menekan saklarnya atau Swissnya para pelaku spiritual lainnya sebanyak mungkin. Yang sama-sama 10%-nya gitu. Sebanyak mungkin. Itu ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Jadi bukan mengurangi, justru malah berusaha menciptakan lebih banyak. Bukan mengurangi, apalagi sampai membodohi. Dan ternyata dengan seperti itu, 10% spiritual yang berhasil saya capai, itu justru bisa bertambah, bukan berkurang gitu loh. Malah justru bisa bertambah. Artinya wawasan saya, pengetahuan saya bisa bertambah dengan semakin banyak orang-orang yang tercerahkan, yang berhasil saya tekan saklarnya atau Swissnya, saya semakin bertambah pengetahuannya itu. Bukan semakin surut, malah semakin berkembang. Jadi, jangan takut berkurang untuk membantu menekan saklar atau Swissnya orang lain. Ya coba saja. Ini logika. Semisal di pesanggeran ini ada 10 lampu. 10 saklar ini ditekan semua. Seperti apa terangnya? Logika kan? Nah, kenapa para pelaku spiritual yang sesungguhnya melakukan itu? Karena tidak ada satupun seseorang yang sudah mengenal dirinya setuju adanya kepecundangan. Tahu pecundang? Tidak ada satupun pelaku spiritual setuju adanya kejahatan.
adanya keburukan. Jadi semakin banyak orang yang tercerahkan, semakin berkurang kan kejahatan. Keburukan semakin berkurang kan. Dan untuk para pelaku spiritual yang sesungguhnya, itu sangat membahagiakan sekali. Bisa mengurangi angka nominal kejahatan, keburukan di alam semesta ini. Itu sesuatu yang sangat bahagia sekali. Lebih dari sekedar uang itu. Rasanya. Dan tidak berhenti di situ. Semakin banyak saklar-saklar diri yang diaktifkan, semakin akrab alam semesta mendekati kita, mengenal kita. Sampai-sampai nyaris tidak berpisah sedetik pun dengan alam semesta. Dari sini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya alam semesta sangat setuju dengan hal itu. Makanya saya pertahankan ini. Sampai-sampai alam semesta akan melakukan apapun, saya diberitahu. Saking akrabnya. Nah, kalau semua para pelaku spiritual yang sesungguhnya melakukan ini, mengalami sama. Mengalami sama. Makanya, spiritual yang sesungguhnya mengatakan, tidak ada satupun guru yang di dunia ini, kecuali hidupnya sendiri. Atau guru sejatinya sendiri. Maka jangan pernah percaya kepada setiap orang yang mengaku guru. 100%. Cukup 50% saja. Jangan sampai 100%. Karena guru yang sejatinya adalah hidup kita sendiri. Dan hidup kita ada di dalam diri, bukan di luar diri. Bahkan saya sendiri masih bisa bohong. Nah, kalau hidup panjenengan, guru sejati panjenengan enggak bisa. Kembali ke laptop, kita kadangan seperti kemarin malam. Itu tadi pemanasan itu. Jadi apa yang dibawa ke sini kita kena tak putus di sini lah. Cuma mana kita kena bagi pencerahan. Ya. Maksudnya tahu apa ya? Ya, seperti itu. Nah, itu namanya panjenengan berusaha atau membantu menekan sakral Swiss. Nah, panjenengan berusaha membantu menekan Swiss ya. Swiss jati dirinya orang lain yang belum tahu. Gitu. Jangan takut berkurang. Dengan semakin sering melakukan itu, justru semakin cerdas, semakin luas wawasannya. Dan itu dapat sendiri, tidak katanya orang lain. Dapat sendiri, karena alam semesta yang memberikan. Kita lakukan itu, alam semesta memberi pemahaman. Kita lakukan itu, alam semesta memberi ilmu. Terus seperti itu. Tidak akan rugi. Percayalah, saya sudah membuktikan sendiri. Tidak akan rugi. Jangan takut kehilangan, jangan takut berkurang. Patrak Samadhi Wija Sampurna tu Ya, boleh menyelamatkan isteri kita dan anak walaupun dia tak ikut kita. bisa. Kalau panjenengan tergugah, kasihan misalnya kan ya. Punya tetangga, ini bukan saudara, bukan keluarga, bukan ya, tetangga. Sakit, namun sepertinya sudah tidak bisa tertolong lah. Namun dia tidak mati-mati.
Dia hanya sakit aja sampai menghabiskan harta bendanya keluarga, tapi tidak mati-mati dia. Ya kan? Jadi kan tidak menutup kemungkinan dia kan sedang menjalankan karma. Ya kan? Sedang menebus karma. Makanya dia susah matinya kan. Nah, kalau panjenengan kasihan, boleh dibantu. Dituntun. Mempercepatkan mati itu. Kalau dia mati, dia akan mati. Ya. Kalau dia mati akan mati. Kalau dia tidak mati, dia akan sehat lagi. Nah, jadi ada dua jalan. Selamat dan sempurna kan. Bergantung kepada bacaan singkirnya lah. Ya, Singkirnya bergantung pada kesadaran panjenengan. Nah, kalau kesadaran panjenengan mengatakan matilah kau, matilah dia. Namun ya yang pasti kita bijak nanti di sana. Tidak mungkin lah kalau orangnya sudah tua sekali, sudah 200 tahun misalnya, terus kesadaran kita mengatakan sehat, tidak mungkin lah. Sehat juga percuma, wong dia sudah nggak bisa apa-apa, udah ratusan tahun kan. Artinya kita akan punya naruni apa? Naluri bijaksana di situ, kebijaksanaan. ya betul lah. Bergantung kepada situasi dia. Iya. Berapa lama dia sakit. Ya, kondisi badannya seperti apa, kondisi raganya seperti apa. Kalau sekiranya kalau dia sehat, bisalah dia masih bisa kerja lah. Nah seperti itu. Ini udah 70 ya. 70. Tak 80 ke. Oh, belum tentu lah. Panjenengan tahu umur saya berapa? Nanti saya tengok tarik leher. Ya, kalau yang mendekati 100 tahun, kalau orang awam kan sudah anu sekali kan. Nah. Ayo, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Punya pertanyaan? Kita berbincang lagi seperti kemarin. Ini Pak Wek, saya kurang paham. Sukma dari 4 esensi kesaktian Maha Suci itu, mutmainnah, al-wamah, amarah, dan setia. Bedanya dengan apa jenis si Adam itu kan ikat tu sama atas hati ayam yang tanah ruh juga. Iya. Beza sikit. Perbedaannya ada di wujud ini. Ya, ada di perwujudan ini. Jadi kalau wujud Adam itu jadi. Nah, kita tidak melalui proses percintaan dari kedua orang tua. Nah, itu perbedaannya ada di wujud ini. Lainnya sama semua. Lainnya sama. Terus kalau Adam itu sebenarnya setiap diri manusia, laki-laki, semua kaum laki-laki itu Adam bagi dirinya. Maksudnya yang dimaksud Adam itu yang pertama kali melakukan, yang pertama kali jadi. Itu yang dimaksud Adam. Jadi kalau Adam dulu hidup atau roh suci itu ditiupkan. Nah kalau kita enggak, itu aja bedanya dengan raga ini. Maknanya kaum Hawa itu betul lah dijadikan daripada rusuk Adam. Iya, untuk kaum perempuan pertama loh ya. Untuk kaum perempuan pertama.